Seorang ibu rumah tangga tidak bisa mengontrol dirinya dan kehidupan rumah tangganya. Padahal sang suami dan anak-anaknya sangat mencintainya. Namun semua itu sia-sia karena masalah yang dihadapi oleh dirinya sendiri. Ya, film dengan judul I Smile Back yang dirilis pada tahun 2015 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Namanya adalah Leni, seorang mama guri yang memiliki keluarga yang utuh, harta cukup, rumah tangga yang bagus, dan anak-anak yang lucu. Udah gitu dapat suami dan tajir pula. Seperti biasa, Leni setiap pagi akan mengantarkan anak-anaknya pergi ke sekolah. Tapi baru tiba di sana dia udah kena masalah. Leni tidak diizinkan parkir di sana karena peraturan baru. Leni mencoba memohon pada petugas tapi tetap tidak diperbolehkan. Udah gitu, ketika akan masuk ke dalam, dia juga tidak diperbolehkan masuk karena tidak membawa KTP. Ya, semua itu adalah peraturan baru. Untung aja ada temannya yang akan membawa dan menjamin anaknya agar anaknya Leni masuk sampai ke dalam kelas. Dari sini mulai kelihatan kalau Leni itu kurang fokus sama hidupnya. Padahal peraturan-peraturan itu sudah diinfokan ke email sebelumnya. Udah gitu, habis ngantar anak-anaknya, Leni malah main sama suami temannya tadi. Sungguh membagongkan. Apa yang ada di pikirannya? Ternyata mereka tuh udah lama begini. Hebatnya lagi, tidak dicurigai sama sekali. Habis itu Leni balik ke sekolah menjemput anak-anak. Lagi-lagi Leni berbuat salah. Dibilangin gak bisa parkir di sana, tapi dia tuh masih aja ngotot. Udah gitu temannya yang bernama Susan bilang sama Leni kalau dia tuh gak bisa ngubungin suaminya. Kemana ya kira-kira? Ya jelas aja gak bisa, soalnya suaminya teler habis perang sama Leni. Sesampai di rumah, Leni lagi-lagi berbuat yang tidak seharusnya. Jadi, anaknya tuh lagi cerita tapi dijeda sama Leni dengan bahasa yang kurang mengenakan. Entah Leni ini sadar apa enggak sama ucapannya. Yang jelas, suaminya yang bernama Bruce tidak suka dengan sikap Leni. Ya, meskipun begitu, Leni meminta maaf apa yang terjadi pada suaminya. Dia seperti keceplosan ngomong begitu. Tapi memang Leni ini lebih banyak bikin jengkel daripada nyenenginnya. Main sama laki orang gercep, giliran suaminya yang minta banyak alasan. Akhirnya Bruce memutuskan untuk tidur duluan. Sementara Leni yang masih terbangun diam-diam mengeluarkan semacam bubuk kematian dari tasnya. Ya, ternyata Leni ini adalah seorang pecinta bubuk-bubukan. Ya, tahu aja lah maksudnya. Efeknya juga langsung kerasa. Leni mulai bertingkah aneh dan jalan sempoyongan. Bruce yang menyadari akan hal itu langsung bertindak. Esok harinya Bruce membawa Leni ke tempat semacam rehabilitasi. Bruce sudah tahu kalau istrinya ini memang gak bisa lepas dari barang-barang terlarang tersebut. Jadi dia tuh harus minum obat. Sayangnya Leni tidak rutin meminumnya. Akhirnya Leni dimasukkan ke dalam rehabilitasi. Di sana dia akan diawasi oleh dokter spesialis. Memang menyakitkan, jauh dari anak-anak dan suami, membuat Leni sendiri tanpa ada kehangatan keluarga. Jadi Leni ini cerita sama dokter, dia itu menjadi seperti ini karena masa lalunya. Bahkan sebelum ketemu sama Bruce. Dia adalah korban broken home. Ayahnya pisah sama ibunya, lalu nikah lagi dan memiliki anak. Semenjak itu mereka gak pernah saling berkomunikasi. Rasa kecewa dan amarah membuat Leni sibuk dengan dunia sendiri, semata-mata ingin mencari ketenangan. Sayangnya, dia melakukan dengan cara yang salah. Sampai saat ini suaminya masih mendukung dan terus membantu Leni supaya kembali ke jalan yang sehat. Tapi sepertinya agak susah. Beberapa hari di pusat rehabilitasi, Leni dikunjungi suami dan anak-anaknya. Kala itu dia berbicara pada Bruce kalau tempat itu bukan di sini. Dia tidak nyaman. Ya, Leni mulai berbicara yang tidak-tidak. Sampai akhirnya Bruce menyudahi pertemuan mereka hari itu. Sebulan berada di rehabilitasi, Leni akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Dia disambut hangat oleh keluarganya. Malam itu mati lampu, tapi itu menjadi malam yang menggembirakan bagi mereka. Suatu hari, Leni dan anak laki-lakinya pergi ke toko mainan. Di sana dia ketemu sama Susan beserta suaminya. Ya, agak-agak canggung kala itu. Ternyata Susan lagi mengandung. Oleh karena itu mereka mengundang Leni dan Bruce untuk merayakan di rumah. Awalnya sih kelihatan baik-baik aja.
Lenny dan Bruce berbicara dengan salah satu klien terbesarnya Bruce. Tapi lagi-lagi Lenny berbicara yang tidak sopan, hingga membuat kliennya Bruce jadi agak gimana gitu ngedengarnya. Saat waktu santai, Lenny didatangi Donnie, suaminya Susan. Donnie memuji Lenny yang terlihat lebih anggun dari biasanya. Dia juga bilang kalau Lenny membutuhkannya, dia siap kapan aja. Kala itu Lenny dan Bruce sedang berada di sebuah hotel. Mereka tuh ceritanya lagi perjalanan dinas. Anak-anak mereka dititipkan sama tantenya. Hari itu terlihat baik-baik aja, dan malam itu rencananya Bruce akan menghadiri undangan resmi dari klien. Lenny juga harus datang. Jadi, sembari menunggu malam tiba, Lenny diam-diam pergi ke rumah ayahnya. Ya, infonya dia dapatkan dari sang kakak. Di sana dia ketemu seorang anak kecil yang sepertinya anak dari istri barunya yang sudah lama meninggal. Di sini terjadi emosi antara keduanya. Apalagi ketika Lenny berbicara tentang masa lalu. Banyak hal yang tak bisa diutarakan oleh ayahnya ketika ia meninggalkan ibunya dan hal yang lain sebagainya. Intinya sang ayah tidak ingin terjadi seperti ini. Semua ini itu murni karena keadaan. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Lenny pulang sambil berderai air mata. Tapi bukannya langsung ke hotel, dia malah pergi ke bar nyantai di sana. Alhasil, dia ketiduran sampai pagi. Begitu tiba di hotel, Bruce kesal dan marahnya bukan main. Lenny benar-benar tidak bisa menepati janjinya. Padahal itu adalah acara penting. Bruce yakin kalau Lenny pasti main sama bubuk kematiannya. Pertengkaran tidak bisa dihindari. Bruce kala itu lanjut pergi dinas ke Italia. Sementara Lenny pulang. Ya meskipun begitu, mereka sama-sama menghadiri acara sekolah karena anak mereka akan perform memainkan piano. Ya mereka pulang dengan rasa bangga. Tapi di sini lagi-lagi terjadi hal yang mengerikan. Ketika Lenny lagi mau beraksi, dia kepergok sama anak laki-lakinya. Saking paniknya, dia tidak sadar kalau hidungnya mengeluarkan darah. Rasa malu membuat Lenny buru-buru keluar dari rumah mengendarai mobilnya dengan cepat. Bahkan, dia ingin mengakhiri hidupnya, tapi belum takdirnya. Lenny lalu menghubungi Donnie, minta ditemani. Tapi sayang dia tidak bisa lama-lama karena istrinya akan melahirkan. Akhirnya Lenny sendirian lagi. Lenny pergi ke sebuah bar, menenangkan diri, dan di sana secara membagongkan, dia malah adu mekanik sama orang lain. Tapi sayangnya, Lenny malah dirampok. Lenny benar-benar kacau. Pulang ke rumah di pagi hari dalam keadaan babak belur. Apa yang ia lakukan ini sungguh menyiksa dirinya dan keluarganya sendiri. Secara perlahan-lahan, orang yang ia cintai akan hilang dari kehidupannya jika ia terus begini. Suami dan bahkan anak-anak juga akan menjauhinya. Berkacalah pada masa lalumu. Lihat dirimu di cermin. Apakah dirimu sudah lebih baik atau malah lebih buruk? Itulah tadi alur cerita film I Smile Back. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.